Oke, selamat datang di Biru Langit Podcast. Nih teman-teman TIMR 19, semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan lancar nih ngejalanin pabriknya. Sebelumnya kenalin, gue Harsa Putra dari TI 18 yang kali ini bakal bertindak sebagai moderator nih di podcast ini. Bakal bahas apa? Mungkin kita kenalin dulu ya narasumbernya. Kebetulan banget kita udah kedatangan dua orang yang keren banget. Yang pertama, mantan kahim kita, Krayton dari TI 16. Apa kabar nih, Kray? Say hi dulu dong. Hai semuanya, kabar ya semakin menggemuk di menambah berat badan kayak di rumah, tapi selalu sehat. Semoga semua juga sehat. Amin, amin, amin. Makasih, Kray, udah menyempatkan nih buat datang ke sini. Dan yang kedua nih, narasumber yang gak kalah keren, ada Faisal Rahmat atau yang biasa disapa Mamat nih, dari MR17. Say hi dong, Mat. Halo semua, eh kenalin juga Mamat dari MR17. Kalau Kray menggemuk, gue alhamdulillah mengurus di PSBB ini. Workout. Asik. Stres kafe apa gimana nih, Mat? Ya, dikit lah. Dikit. Stres tanam durian, Pak. Iya sih, macem-macem ya pandemi ini. Ada yang menggemuk, mengkurus. Saya sih berharapnya meninggi, tapi waduh, ini jadi ya udahlah ya. Oke, jadi kemarin di podcast Biru Langit sebelumnya kita sempat bahas-bahas nih masalah komunitas, mulai dari emotional safety sampai building share emotional connection. Tapi seperti yang kita ketahui nih, kita nih tergabung dalam satu komunitas TIMR, ya nggak? Nah, di dalam komunitas TIMR nih, ada satu hal yang anak-anak TIMR ini katanya pada punya kesamaan nih. Akhirnya mungkin itu salah satu alasan jadi bergabung dalam satu komunitas ya. Nah, ada yang biasa disebut atau disebut-sebut orang lah, pola pikir TIMR. Dengernya ya pasti cara berpikir TIMR gitu ya. Tapi arti aslinya mungkin gue juga masih bertanya-tanya nih ya, sampai hari ini. Tapi kebetulan banget kita udah kedatangan dua narasumber yang keren banget. Yang pastinya udah tahu nih perihal pola pikir TIMR dan sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari katanya. Nah mungkin langsung aja nih biar kita tanya, apa sih pola pikir TIMR itu dan pola pikir TIMR itu yang kayak gimana sih kalau bisa kayak kasih contohnya yang kayak gimana sih? Nah mungkin kita tanya dulu nih ke Krayton. Nah Kray, gimana sih apa itu pola pikir TIMR? Pola pikir TIMR ya. Pertama, jadi ada satu istilah. Ini gue juga baru nemuin sih setelah belajar. Belakangan-belakangan ini namanya communities of practice. Dia tuh salah satu subtopik lah kalau di knowledge management gitu ya, manajemen pengetahuan. Kita tuh komunitas orang yang mempraktisikan gitu ya, mempraktekkan keilmuan kita, which is TIMR. Dan artinya gitu ya, ada suatu hal yang kita lakukan berbeda daripada mungkin keilmuan lain kah, atau orang-orang dengan passion lain kah, gitu. Dan it starts from the mind, selalu mulai dari dalam pikiran apa yang kita lakukan itu. Nah, cara kita berpikir itulah yang mendefinisikan cara kita berlaku sebagai anak TIMR, sebagai praktisi TIMR. Tapi kalau ditanya apa aja gitu ya, kalau gue dulu pas osjur, ini salah satu yang selalu diajarin memang gitu ya. Yang paling pertama itu apa tadi namanya, efektif efisien. Terus habis itu yang kedua adalah sistemik terintegrasi, dan yang ketiga itu continuous improvement, Kaizen. Maksudnya gini ya, apa tadi? Itu tiga hal yang diajarin di Osjur. Tapi gue sejauh ini mencoba untuk mengintisarikan, mungkin membagi itu jadi dua. Meskipun bisa jadi ya banyak pendapat juga apa sih pola pikirnya, pengelompokan yang tepat. Kalau gue suka dua tuh, si system thinkingnya sama design thinkingnya. Asin system thinking itu berpikir bahwa segala sesuatu itu terhubung, bahwa segala sesuatu itu ada sebab akibat dan loopnya. Loop itu apa ya? Loop dalam bahasa Indonesia tuh kayak ini deh, reinforcing loop. Kayak misalnya zakat deh contohnya gitu ya. Kalau semua orang naro gitu misalnya, orang makin sejahtera, misalnya ekonomi jalannya makin kencang ya, berarti dari segi proporsi mereka juga bisa ngasih lebih banyak lagi, dan itu bakal bikin orang makin lebih sejahtera lagi. Kebayang nggak?
Nah, terus habis itu yang kayak vicious cycle-nya, misalnya apa orang depres dan hubungannya sama energi gitu, tenaga dia, hasil energi dia untuk melakukan segala sesuatu. Orang depres, energinya berkurang, dia mencoba melakukan sesuatu, energinya berkurang lagi, depres lagi, dan it will be an endless cycle gitu. Banyak banget cycle-cycle di dalam kehidupan, dan uh, kita gitu ya, as an industrial engineer, belajar tentang gimana lu melihat segala sesuatunya as a system gitu. Itu system thinking. Dan kalau design thinking mungkin um, approach yang human centered ya, maksudnya lu melihat segala sesuatu tuh based on the people gitu. Banyak hal, banyak tatanan di dunia itu ya orang-orang yang membuat untuk orang. Jadi gimana kita mendesain segala sesuatu itu approach-nya human centered, dan ya semacamnya lah. Itu MR banget sih sebenarnya, tapi at the same time sistem juga dari manusia gitu, kayak gitu. Tadi udah sempat disinggung ya tadi. Sebenarnya ada 3 hal tadi yang di awalnya efektif, efisien, sistematis, dan terintegrasi sama continuous improvement. Tapi terus dilihat lagi menjadi lebih besar, ada beberapa aspek gitu ya yang tadi kata Kak Kray yang mungkin biar bisa menyinggung MR juga. Nah, mungkin dari Kak Mamat nih Kak, terkait pola pikir TIMR, mungkin bisa dijelasin apa sih? Atau mungkin bisa kasih penjelasan spesifiknya ada mungkin yang udah disebutin sama Kak Kray tadi. Oke, jadi kan kalau tadi yang disebutin sama Cray paling awal tuh ada 3 terkait sistem terintegrasi, terus habis itu efektif efisien dan juga continuous improvement. Sebenarnya kalau MR menurut gue juga belajar hal-hal itu sih. Tapi buat gue pribadi eh ada dua hal yang gue suka banget pola pikirnya. Yang pertama adalah tadi sempat disinggung dikit soal human centered design. Kayak gitu. Ini topiknya seru banget. Maksudnya buat semua pendengar podcast ini, dimanapun kalian, kalau lu ntar masuk ke TI atau MR dan belajar human centered design tuh menurut gue seru banget. Artinya human centered design itu bilang gini, kalau misalnya kita kerja suatu pekerjaan terus kita ngerasa pegel pas pulang-pulang, itu tandanya bukan kita yang nggak kuat, tapi artinya pekerjaannya belum disesuaikan dengan kemampuan kita. Kayak gitu. Itu kayak doktrin awalnya gitu. Dan itu seru gitu, nyerempetnya ke banyak hal, ergonomi, ukuran-ukuran, atau misalnya ke design thinking, di mana kita mendesain suatu produk dengan cara mengerti konsumennya dulu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini nyambung nyambung lu juga, Gray, soal sistem terintegrasi. Gue suka banget prinsip end to end. Jadi mungkin ini belum belum semua orang sering dengar kali ya end to end, tapi ini adalah end to end itu ketika kita bikin suatu proses, kita udah tahu ujung ke ujungnya tuh gimana. Artinya kalau kita mau jualan produk, kita nggak cuma tahu gimana cara bikinnya, tapi kita tahu sampai masarinnya, sampai customer service-nya, sampai entar after sales service dan segalanya. Pokoknya kita udah tahu dari ujung ke ujung. Dan itu menurut gue jadi suatu hal yang seru karena itu gue baru pertama kali dengar sih sejujurnya ketika masuk TIMR end to end gitu prosesnya. Itu sih. Gitu begitu. Wah, menarik banget ya pola pikir TIMR ini. Ternyata lingkupnya cukup besar gitu ya. Seperti yang dikatakan Kray tadi, kita ngelihat nggak cuma satu kesatuan gitu ya, tapi sebagai satu cycle, mempunyai hubungan satu sama lain. Jadi juga sempat disinggung lagi sama Mama terkait human center tadi. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang pulang-pulang capek gitu, kan kita yang nggak sanggup, mungkin itunya nggak disesuaikan sama kita gitu ya, Mat. Mungkin bebannya yang berlebihan gitu. Nah, kasusnya kalau misalnya nilai nih, habis satu mata kuliah, dapat nilainya mungkin jelek gitu ya. Kitanya yang nggak sesuai sama matkulnya atau matkulnya nggak sesuai gitu sama kita. Kalau kasusnya gitu. Kray, silahkan Kray. Waduh, nah kalau kita mau pakai pola pikir TMR, kita bagi dulu berarti sebenarnya sistem itu tuh ada apa aja. Karena outputnya adalah nilai mahasiswa, ya kan. Tapi kan sebenarnya komponennya ada banyak. Satu dari pengajar, gitu kan. Terus habis itu mungkin metode pengajaran yang dipakai dari si pengajar yang beragam juga, gitu kan. Terus habis itu metode belajarnya si mahasiswanya dan juga si mahasiswanya gitu kan. Mahasiswanya. Dan
apa ya, itu kan bervariasi ya di di tiap institusi, di tiap kelas gitu, atau di tiap matkul. Dan apa ya, ya di situ kita masuk. Misalnya kita mau ngelihat kita sebagai siapa. Nah, ini juga penting ketika kita sistem. Misalnya kita lihat kita tuh mau menganggap diri itu siapa. Biasanya kalau di TA misalnya atau di tugas-tugas, tugas-tugas juga pasti selalu ditanya stakeholdernya kayak apa gitu kan. Kita problem owner itu siapa. Kalau gua ini rektor gitu kan, mahasiswa IP-nya rendah semua secara general gitu ya. Kenapa IP anak IPB rata-ratanya 2, lah. Berarti bisa jadi misalnya ada yang masalah di apa namanya? Dosennya gitu kan. Cara mengajar dosennya gitu, atau mungkin metode pembelajaran yang digunakan dan semacamnya. Tapi kalau misalnya gue sendiri sebagai mahasiswa, ya gue sendiri sebagai mahasiswa ngelihat IP gue rendah, ya sebenarnya balik lagi kalau kita bicara sistem, itu juga ada prinsip tentang yang uncontrollable dan controllable. Iya kan? Kalau stakeholdernya mahasiswa, yang controllable mungkin environment belajar, teman-temannya, gaya belajar, metode belajarnya, dan ya mungkin sebenarnya gue nggak tahu ya kalau dosen controllable tuh kayak gimana ceritanya. Pasti kayaknya itu uncontrollable sih. Kayaknya enggak sih, uncontrollable. Dan sebenarnya mungkin apa ya, kalau kita mendikotomikan controllable uncontrollable, yang menariknya adalah ketika kita mendesain sebuah sistem, kita juga sebagai pendesain sebuah sistem bisa mendesain yang mana yang controllable atau uncontrollable dari aktornya. Kayak misalnya sebenarnya kita lumayan bisa ngontrol dosen, asin dengan cara yang cukup panjang dan ribet ya menurut gua. Contohnya evaluasi. Pembuat sistem pendidikan di ITB ngasih jalur feedback untuk ngontrol dosen sebenarnya. Tapi kadang misalnya feedbacknya nggak dilakukan atau apa, ya mungkin mahasiswanya juga kurang mager ngisinya gitu kan. Jadi kayak mungkin bisa dibilang at some sense ya controllable, tapi mungkin kayaknya kontrol kita terhadap kualitas dosen cuma 1% mungkin atau kurang. Kecil gitu ya? Kecil. Itu sih. Jadi itu kalau diterapkan sistem tuh kayak gitu harusnya. Ternyata ini satu sistem juga nih. Jadi untuk teman-teman mungkin bisa evaluasi juga. Kalau mungkin nilainya kurang baik atau gimana dilihat gitu ya, bagian mana yang bermasalah jadi diperbaiki sistem. Menarik. Jadi catatan juga nih untuk mengisi feedback lebih serius. Karena biasanya pada ngisi pas udah mau tutup tanggal tuh cuman takut nilai nggak keluar. Akhirnya ya feedback. Gue beberapa kali gak keluar Pak nilainya. Gara-gara gak ngisi feedback? Gara-gara gak ngisi kuesioner. Nah ini nih teman-teman, ini penting banget. Gue semester 1 gak keluar semua nilainya. Gak ada yang keluar, gak ngisi feedback. Gak ada yang keluar Samsung. Mat. Tapi ini pasti narasumber ini gak keluar nilainya juga AA semua. Jadi nggak penting. Oke. Jadi udah disinggung nih, apa sih sebenarnya pola pikir TIMR itu? Tadi udah disebutin bagian-bagian di bawahnya, sempat kita singgung efektif, efisien, sistematis, dan terintegrasi, hingga continuous improvement. Ada secuil contoh tadi juga sudah sempat singgung terikat nilai ya tadi. Nah, tapi mungkin nih biar kita bisa lebih tahu lagi nih, pasti narasumber ini pernah menerapkan yang namanya pola pikir TIMR nih, secara langsung gitu ya. Nah, jadi mungkin ini bisa sharing nih pengalaman waktu menggunakan nih pola pikir TIMR dan gimana sih, ngebantu nggak sih, bener-bener berguna nggak sih, atau jangan cuma teori aja gitu. Jadi dengan harapan dengar pengalaman nih, jadi orang-orang bisa relate nih teman-teman. Mungkin dari Mamat dulu nih, pernah nggak sih Mat nerapin yang namanya pola pikir TIMR gitu? Pernah dong, pastilah, pernah lah pola pikir TIMR. Pasti ya. Salah satu pola pikir TIMR yang gue terapin adalah, ini gue dikasih tahu dari salah satu dosen ekonomi teknik dan ekonomi manajerial. Dia bilang kayak gini, kalau misalnya buat belajar, ada prinsip yang namanya incremental benefit. Artinya berapa usaha yang lo keluarin terhadap hasil yang didapat kayak gitu. Ini satu tambahan ya buat pendengar ini terlepas dari yang tadi. Dan dia bilang kalau misalnya kalian belajar,
kalian tuh mahasiswa dan kalian merasa udah di titik jenuh di mana kalau kalian belajar lagi nilainya juga bakal nambah. Stop di sana, nggak usah belajar lagi. Mending kalian senang-senang aja kayak gitu. Dan itu gue terapin. Dan gue merasa itu ya mungkin itu juga sugesti sih. Tapi gue merasa itu efek gitu. Artinya gue nggak terlalu capek belajar, gue nggak terlalu stres. Tapi gue sampai di titik di mana gue merasa puas terhadap nilainya. Itu satu. Dan satu contoh lagi sebenarnya yang pengen gue bilang itu dari dosen sih. Ada satu dosen yang gue suka banget. Dia ngajar statistika 1 dulu dan dia benar-benar bikin matkul itu mahasiswa centered design. Jadi dia bilang kayak gini, kalian boleh nggak masuk kelas, absensi nggak bakal dihitung. Kayak gitu. Kalian boleh belajar dari buku, dikasih buku textbooknya dan datang cuma pas waktu ujian. Jadi semua orang tuh boleh nyesuaiin aja. Orang yang mau belajar via buku, nggak usah datang kelas, belajar buku, datang ujian. Yang mau dengerin dia ngoceh juga boleh datang ke kelas, dengerin, tanya jawab, dan ujian juga. Dan nilainya pure diambil dari ujian. Dan menurut gue hasilnya bagus. Maksudnya anak-anaknya, gue dan teman-teman gue, merasa dia fair dan merasa kita bisa nyesuaiin metodenya dengan kesukaan kita. Dan menurut gue, buat gue pribadi at least, itu bikin hasil matkul itu bagus sih sama dosen tersebut. Jadi menurut gue that's the real human centered design di kampus kita gitu. Oke, itu tadi dari Mamat, menarik banget. Jadi dia bisa nerapin nih ketika udah capek belajar gitu ya, Mat. Ini mau gue push sebanyak mungkin nilainya bakal stuck di sini. Jadi lebih baik gue bail out aja gitu ya. Tapi disclaimer dong, ntar orang-orang capek dikit udah selesai belajar, bener ya? Jangan gitu ya. Maksudnya kalau lu ngerasa lu belajar lagi nggak bakal mengubah banyak hal, nggak worth it, ya udah jangan lanjutin, nanti aja. Tahu gitu ya sampai mana titik belajarnya. Dan tadi contoh dari dosen yang nerapin human centered design menyesuaikan. Jadi terserah mahasiswa karena emang berbeda-beda gitu ya. Di customize cocoknya gimana. Itu dari Mama. Keren, menarik banget. Nah, selanjutnya nih dari Cray. Cray sendiri notorious di masyarakat umum menerapkan pola pikir TIMR dalam kehidupannya sehari-hari. Mungkin dalam sektor lain-lain juga banyak yang penasaran gitu ya nih Cray. Boleh nih Cray. Jadi nerapin pola pikir TIMR gimana gitu? Ya sebenarnya salah satu apa ya? Aduh, notorious dalam kehidupan sehari-hari, penerapan TIMR sehari-hari. Ya salah satunya ya mungkin kayak yang tadi Mama bilang incremental ya, marginal cost ya, mate itu ya kayaknya ya kan. Iya betul. Yang apalah itulah. Terus habis itu kayak sama ketika outcome yang dihasilkan tidak berbanding dengan bukan outcome-nya tapi perubahan outcome delta dari benefit lu dibandingin tambahan cost yang harus lu keluarin tidak sebanding ya itu exit berarti ya gak cuman belajar berarti kan itu bisa di-apply di banyak hal. Ini konteksnya apa nih Cray kalau boleh tahu? Ya ada banyak hal lain, contoh misalnya makan, kalau lu beli makan lagi tapi kenyang tambahannya nggak sebanding ya sudah gitu. Atau misalnya olahraga, kalau lu olahraga lebih banyak lagi dibandingin energi yang lu keluarin, atau apa lagi ya, mungkin mencari tempat kerja mungkin kalau lu mau apply satu lagi. Ya banyak lah sebenarnya penerapan. Oh iya. Ya ampun. Nah, kalau dari penerapan itu mungkin ada yang nggak terlupakan nggak gitu, Kri? Kalau dari Mamat tadi ada yang nggak terlupakan seperti penerapannya dalam belajar, terus dari dosen. Nah, kalau dari lu sendiri gimana, Kri? Yang mungkin inget gitu. Satu yang paling gue inget tuh dulu, gue kepincut sama design thinking pas gue ngosjur angkatan 17. Jadi itu gue nggak tahu apa-apa. Ini juga mungkin kalau ada 17 yang denger, mungkin kalau belum pernah gue ceritain, nah ini ceritanya lah ya. Oke, boleh. Waktu itu gue inget banget, gue masih belum tahu apa-apa tentang design thinking. Tapi gue yakin gue harus terapin ini. Dan waktu itu sebenarnya modifannya banyak banget. Itu sebenarnya kayaknya nyaris udah bukan design thinking yang dibayangkan orang-orang yang membuatnya gitu kayaknya. Diterapin. Tapi abis itu gue terapin di proyek angkatannya 17. Doesn't work out really well. Mungkin karena belum tahu juga implementasinya seperti apa, baru tahu alat-alatnya,
Dan ya udah, jadi ketika diimplementasi tuh nggak berasa kayak pas lagi nerapin di perancangan pabriknya. Tapi itu ceritanya. Tapi yang gue pelajarin yang membekas banget tentang pola pikir TIMR adalah salah satu hallmark dari pola pikir itu adalah alat berpikirnya. Entah sesederhana simple list of questions, why, gitu. Atau pertanyaan yang lebih kompleks, apa pain dari customer, apa job dari customer, apa gain dari customer, itu alat berpikir gitu. TIMR itu kental dengan itu gitu. TIMR itu kental dengan memetakan sesuatu, menstrukturkan sesuatu, dan punya alat-alat berpikir. Tapi ya alat itu nggak akan pernah lebih bagus dari penggunanya. Jadi kalau lu dikasih misalnya apa sih, anak bayi dikasih laptop, mereka nggak tahu itu buat apa. Ya nggak akan jadi apa-apa itu laptop. Tapi lu kasih laptop ke Mamat, itu jadi perkebunan duren gitu. Gokil. Iya kan? Gak ada hubungannya kan, tapi segokil itu. Dia bisa menggunakan laptop itu karena dia tahu fungsinya apa dan apa yang dia mau capai gitu. Jadi it hit me really hard bahwa tool gitu ya, itu gak akan lebih baik daripada penggunanya. Penggunanya lah yang harus tahu dia mau ngapain dan dia akan menggunakan itu dengan apa. Itu kadang-kadang yang apa ya, selalu ditakutkan sama anak TIMR ketika you are overcrowded with frameworks and tools and such, you get blinded gitu. You don't know what you are doing ketika terlalu banyak struktur, terlalu banyak tools dan semacamnya. Kadang ya bisa jadi kita terkaburkan dari apa yang kita mau capai. Jadi jangan sampai kayak gitu. Itu mungkin bukan tentang pola pikirnya ya, tapi itu mungkin efek-efek dari pola pikir TIMR. Tapi itu salah satu cerita dengan pola pikir TIMR yang pernah gue alami. Dan membekas banget kalau tadi. Luar biasa. Keren. Jadi ya tadi disinggung juga ya, emang banyak gitu ya. Tapi kalau emang kita nggak tahu mau digunain buat apa, terus gimana, emang dari pola pikirnya sendiri ya udah harus tahu seperti apa. Jadi baik banget seperti itu. Benar-benar setuju banget. Baik banget sekarang mungkin orang yang terbutahkan oleh tools gitu ya bahasanya. Jatuhnya jadi gimmick kadang-kadang. Benar. Jadi kadang-kadang jatuhnya sekedar ya udah formalitas aja dengan ada nih gue tampilkan nih tools gue di sini, mungkin ada gitu ya. Oke. Tadi udah dibahas nih pengalamannya, pola pikir TIMR gitu kan ya. Harapannya tadi bisa dielaborasikan dengan teori yang ada. Jadi ada pemahaman lah, oh ternyata penerapannya seperti ini dan seperti ini. Nah, kita pengen tahu nih, kapan sih lu pada ngerasa di titik bahwa wah gue punya nih pola pikir TIMR, kayak wah gue udah ngerti nih pola pikir TIMR nih. Dan gimana cara ngebiasain diri tadi buat bisa pakai pola pikir TIMR? Mungkin boleh dari Mamat dulu nih. Jadi kapan gue nyadar gue tuh punya pola pikir TIMR ya? Ini sebenarnya rada gue sendiri nggak punya exactly momen dimana gue nyadar anjir gue paham semua prinsipnya kayak gitu. Tapi menurut gue penerapannya bisa kita gunain di momen-momen dimana kita perlu. Contohnya satu hal yang gue ingat banget adalah suatu hari ketika itu gue lagi ikut lomba namanya Industrial on Small and Medium Enterprise Competition di Brawijaya pas waktu itu. Waktu itu gue dan tim gue, Sahab sama Yayas, anak MTI juga, itu di tahap final di mana kita harus ngasih solusi buat UMKM batik di sana. Dan waktu itu gue inget banget, jadi kan kayak gue tuh tampil presentasi ke 10 gitu, ada 10 tim, gue tuh deket terakhir gitu tampilnya. Tim-tim yang sebelumnya itu ditunjukin cuplikannya via Instagram Live gitu. Dan gue ngeliat solusi-solusi mereka itu sophisticated banget. Maksudnya itu kan lomba TI nih, bergengsi nih. Anak-anak TI dari kampus-kampus gede datang dan mereka ngasih solusi-solusi yang gokil gitu. Beberapa coba pakai supply chain, beberapa coba pakai AHP ditunjukin tapi ke
eh, penjual batik tulis yang sebenarnya nggak bakal terlalu ngerti toolsnya kayak gitu. Dan di sana akhirnya gue dan tim, gue Sahab sama Yayas waktu itu coba pakai pendekatan yang lebih istilahnya lebih membumi aja gitu, lebih mudah dipahamin lah sama orang-orangnya kayak gitu. Akhirnya kita pakai tools namanya, mungkin ntar kalau kalian dengar di matkul-matkul pemasaran, namanya marketing mix. Itu 4P, gimana cara kita menjual produk atau jasa dengan cara melihat place, price, promotion, sama produk kayak gitu. Dan itu jauh lebih gampang dimengerti toolsnya. Dan akhirnya alhamdulillah gue dan tim pas waktu itu dapat nilai presentasinya tertinggi di sana. Jadi yang pengen gue bilang adalah yang pertama tentang human centered design itu sih, baik lagi. Gue ngerasa banget di sana di mana ya kita harus beneran berempati sama orang yang jadi audiens kita, orang yang jadi target kita gitu. Kalau kita sok-sok aja nih, bukan sok sih, mungkin bukan sok sih, mungkin kayak kita mengabaikan, gue kasih aja nih yang gue tahu nih, gue sikat gitu. Belum tentu mereka bisa ngerti audiensnya, consumer kita kayak gitu. And that's why menurut gue yang tadi Cray bilang juga soal design thinking tuh penting gitu. At least buat kita nubuhin empathize, kita berusaha mengerti orang-orang yang bakal jadi target kita. Gitu sih. Di sana gue baru ngerasa kayak, oh oke, mungkin ini yang namanya empathize sama consumer. Dalam kasus ini yang penjual batik tulis itu. Itu sih buat gue. Jadi nggak cuma terfokus ke masalahnya aja gitu ya. Mungkin baik yang terlupa, siapa sih yang mengalami masalah ini. Akhirnya lu menerapkan tadi ya human center terhadap, oh yang punya masalahnya tentu ngerti nih kalau kita kasih yang kayak gini-gini mungkin terlalu ribet gitu buat mereka gitu ya. Yes, betul kayak gitu. Keren. Dan juara 3 ya, Mat ya? Apa nih? Juara. Oh iya, tadi tertinggi ya. Alhamdulillah. Iya. Juara 1 juara berapa sih? Kok gue lupa ya? Juara 2. Juara 1 ya? Oh, juara 2 ya? Oke, tadi udah dibahas ya mengenai ini, ngertinya di mana, ternyata di titik itu dari Muhammad. Nah, kalau dari Cray, di titik mana nih Cray? Lu sadar ketika lu punya pola pikir TIMR tadi? Titik mana? Kalau gue mungkin dengar pertanyaan ini sulit juga jawabnya karena sebenarnya pola pikir TIMR mungkin kayak banyak ya body of knowledge itu kan, jadi kayak dia ada banyak prinsip-prinsipnya dan semacamnya, tapi mungkin prinsip yang paling penting kali ya yang gue pahamin dan rasanya senang banget pas bisa ngerti, itu pun prosesnya panjang, maksudnya prosesnya nggak dalam sekali jalan ada satu momen ngerti. Gue mungkin beberapa kali lah bertemu dengan ini gitu ya, dengan prinsip ini, dan in the end mulai ngerti lah ini tuh apa. Nah ininya itu adalah peta. Ketika kita bicara, tadi mungkin Mama juga nyinggung tentang end to end, itu kan memetakan dari awal sampai akhir kan. Tapi apakah kita perlu memetakan sesuatu dari awal sampai akhir? Nah itu sebuah pertanyaan, dan itu salah satu yang misalnya gue temukan pas lagi mau memulai BP gitu. Dan cara kita, terus habis itu mungkin salah satunya juga di akhir-akhir ini ketika gue juga lagi memodelkan lah beberapa hal untuk tugas akhir, juga mulai nyadar ya prinsip-prinsipnya. Sebenarnya membuat peta tuh kayak apa sih gitu misalnya. Dulu tuh pas awal banget mulai belajar tentang peta, kayak misalnya kalau nanti kalian yang TI mungkin yang 18 sudah belajar, OPC pasti udah belajar lah ya. OPC, Operation Process Chart, udah pernah belajar belum? Udah ya, gitu kan. Atau pas bikin flowchart gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih yang digambarkan gitu ya dari hal-hal itu? Itu kan masih bingung banget kadang-kadang. Itu panah itu menggambarkan apa sih? Informasi kah? Atau hubungan ketergantungan kah? Dependensi kah? Atau material kah? Atau dokumen kah? Karena kadang-kadang itu jadi hal-hal yang berbeda, dan apa ya, beberapa banyak momen lah ketika gawein pabrik, ketika di kelas, ketika di himpunan, ketika di kafe, kadang-kadang coba petain pakai ini kali ya, bikin sistem informasi misalnya, oh ternyata ribet, ternyata terlalu banyak komponennya dan nggak menggambarkan hal-hal kayak gitu. Mungkin
di setiap momennya apa ya, menemukan hal-hal baru tentang sebuah prinsip, dan sebenarnya banyak banget lagi prinsip lainnya. So kalau ditanya satu momen, mungkin gak ada sebenarnya, tapi it's a collection of moments that tapi adalah kumpulan momen-momen yang membuat gue lebih paham gitu ya. Dan di tahun-tahun akhir ini gue bersyukur, gue merasa cukup ngerti, oh ini toh yang dimaksud dari memetakan sesuatu misalnya. Jadi itu salah satu yang cukup kena di gue tentang memetakan sesuatu, karena mungkin banyak bergelut di situ juga. Dan itulah kisahnya mungkin, meskipun nggak menggambarkan banget sebenarnya kisahnya, cuma cerita momennya apa aja tadi. Momennya, oke. Itulah. Jadi yang gue tangkap mungkin kalau di satu momen yang spesifik mungkin enggak, tapi yang dirasa Cray ini pola pikir TMR nih dibangun dari momen ke momen gitu ya, yang nggak dibangun dalam satu malam gitu ya, ibaratnya pola pikir TMR. Dari kelas mungkin, dari pengalaman Cray di himpunan sendiri hingga ke KP gitu ya, akhirnya melengkapi satu sama lain, saling menjembatani gitu ya, kenangan-kenangan yang kenangan indah yang ada. Aduh, kenapa jadi kenangan? Menarik. Ya, bisa kenangan. Bisa kan? Bisa. Boleh. Kenangan juga banyak lah. Iya, itu digaris bawain banget tuh teman-teman. Pola pikir TMR tidak dibangun dalam satu malam gitu ya, tapi satu momen melengkapi. Butuh banyak kenangan ya. Nah, benar. Wah, menarik banget nih. Sebenarnya masih pengen ngobrol lebih panjang lagi, tapi mungkin waktunya nggak cukup untuk hari ini. Mungkin bisa kita dikasih dulu nih brief closing statement nih dari masing-masing narasumber. Singkat aja, mungkin dari Mamat dulu, silahkan. Iya, jadi kalau misalnya dari gua closing statement-nya adalah untuk teman-teman semua yang dengerin podcast ini, percayalah nanti kalau kalian masuk ke TIMR akan banyak sekali hal baru yang ditemukan. Dan ini adalah stay open minded tentang apa yang dipelajarin, dan menurut gue yang penting adalah coba terapin itu di hal-hal dunia nyata gitu sih. Yang tadi kita omongin semua, apalagi tentang continuous improvement, sistem terintegrasi, dan lain-lain. Cobalah terapin di dunia nyata, cobalah terapin di hidup kalian, karena menurut gue itu nggak cuma teoritis sih, tapi beneran bisa ngebantu hidup kita jadi lebih baik gitu. Oke, terima kasih Mamat. Keren loh. Untuk Reni, silahkan closing statement-nya. Oke. Buat teman-teman 2019 dan semua yang dengerin podcast ini, semangat menjalani eksplorasi kalian di TIMR, karena TIMR ini dunia yang luas, banyak bentuknya, disiplinnya juga banyak gitu ya. Jadi kalian harus terus eager to learn, dan jangan pernah padamin rasa penasaran kalian tentang sesuatu yang menggelitik hati kalian. Cari terus, latih terus, dan ya semoga baik buat kehidupan kalian sekarang dan seterusnya gitu. Amin. Oke, makasih banyak nih buat Mamat dan Cray. Kalau rekap sedikit ya, mungkin dari awal tadi kita udah ngomong secara teori, pola pikir TMR ada efektif efisien, sistematis dan terintegrasi, continuous improvement, dan tadi ada tambahan tentang design thinking, human center design. Wah, itu menarik banget. Hingga ada contoh-contohnya tadi dari Mamat sendiri, contohnya dalam penerapan nih, belajar mau di-push atau enggak, hingga Kreaton dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dari hal kecil, makan gitu ya. Dan tadi yang disebawahin juga terkait pola pikir TMR nih nggak dibangun dalam satu malam, tapi dari pengalaman yang ada dari momen satu dan yang lain. Jadi sekali lagi terima kasih untuk narasumber yang keren-keren ini udah pada mau hadir. Terima kasih juga Harsa dan teman-teman semua. Terima kasih Arsa, panitia pabrik, semua buat kesempatannya. Ya, terima kasih buat teman-teman TIMR 19 yang udah dengerin. Semoga sehat selalu dan lancar pabriknya. See you.